Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh jemaah Thariqah As-Sadziliyah dimanapun berada dan kepada siapapun bermursyid. Yang saya cintai seluruh santri, alumni dan wali santri pesantren Al-Irsyad, pesantren Man'ana Bogor dan pesantren Zawiyah Cirebon. Malam minggu kemarin pada saat Thariqah memang kita tidak live ya, sebab ada satu kendala dan akhirnya hal ini menuai pertanyaan-pertanyaan, permintaan-permintaan dari jemaah-jemaah baik yang di Bogor maupun di Depok untuk ikut bisa mengetahui materinya apa. Pada malam minggu Thariqah kemarin kita membahas tentang dahsyatnya fadilah ayat kursi yang banyak sekali, namun pengajian malam minggu itu kita hanya membahas beberapa. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan di sini materi pembahasan pengajian Thariqah As-Sadziliyah di malam minggu diantaranya adalah tentang khasiat dan rahasia manfaat fadilah ayat kursi. Dahulu sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Abbas menjadi panitia zakat. Beliau diamanati untuk menjaga zakat-zakat gandum orang-orang untuk kemudian pada waktunya disampaikan lagi kepada mustahak. Tiba-tiba malam hari ada seorang kakek-kakek tua datang kepada Ibnu Abbas. Beliau menangis, berkeluh kesah, menyatakan bahwa keluarganya sudah 3 hari tidak makan. Maka kakek-kakek itu minta gandum kepada Ibnu Abbas yang saat itu diperintah untuk menjaga zakat-zakat dari kaum muslimin. Awalnya Ibnu Abbas sempat menolak, tapi karena terus kakek-kakek itu menangis, memohon, akhirnya Ibnu Abbas mengalah, diberikanlah gandum segenggam. Nih untuk keluargamu dan untuk dirimu. Kemudian paginya Ibnu Abbas cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semalam ada kakek-kakek datang ke saya minta gandum. Terus kata Rasulullah, kamu kasih? Iya ya Rasul, saya kasih. Kok bisa? Karena saya kasihan melihat anak istrinya sudah 3 hari belum makan, bahkan dirinya pun begitu. Itulah yang menyebabkan aku berikan gandum kepada beliau secukupnya. Rasulullah tersenyum. Nanti malam dia akan datang lagi. Pasti akan minta gandum lagi. Kagetlah Ibnu Abbas. Nah kemudian akhirnya malam selanjutnya, benarlah ditunggu oleh Ibnu Abbas, kakek-kakek itu datang lagi. Kata Ibnu Abbas, apa yang kamu harapkan? Kamu pasti meminta gandum lagi. Betul, Tuan. Kenapa? Kan kemarin sudah saya kasih, kata Ibnu Abbas. Gandum yang Tuan kasih kemarin jatuh karena saya tersandung. Jadi gandum itu bercampur dengan pasir. Akhirnya sampai malam ini anak istri saya belum juga makan. Terhenyaklah Ibnu Abbas. Oh kasihan kalau begitu. Ya sudah, akhirnya sama Ibnu Abbas dikasih lagi. Tuh, pulanglah si kakek-kakek itu. Paginya Ibnu Abbas ngomong lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, benar bahwa kakek-kakek itu datang lagi. Rasulullah tersenyum lagi. Kamu kasih? Betul ya Rasul. Apa alasannya? Nah, Ibnu Abbas ceritalah begitu. Kata Rasulullah, nanti malam dia pasti akan datang lagi dan minta lagi. Kagetlah si Ibnu Abbas ini. Ditunggu. Ternyata benar bahwa malam itu kakek-kakek datang lagi. Kata Rasulullah, engkau adalah pendusta kalau engkau datang kemari untuk minta gandum lagi. Benar, saya datang kemari untuk minta gandum lagi. Jika engkau berikan gandum itu kepada saya, barang segenggam, maka saya akan memberikan satu ilmu yang amat dahsyat, yang jika engkau gunakan ilmu ini, maka satu malam itu engkau tidak akan digoda oleh jin, setan, bahkan kejahatan-kejahatan manusia secara gaib.
Maksudnya santet, pelet, atau lain sebagainya tidak akan mampu menyentuh yang membaca itu. Kagetlah Ibnu Abbas. Wah, ini bingung nih. Salah satu sisi dia ini pendusta, tapi sisi lain dia akan memberikan ilmu yang hebat. Akhirnya Ibnu Abbas ngalah. Demi ilmu, maka saya berikan gandum ini. Datanglah besok pagi Ibnu Abbas kepada Rasulullah, ya Rasulullah, benar, dia datang lagi. Terus, kamu kasih? Betul ya Rasul, saya kasih. Kenapa? Karena dia berjanji akan memberikan ilmu yang amat dahsyat, yang khasiatnya luar biasa hebat. Di antaranya jika saya membaca, maka saya tidak akan dapat diganggu oleh jin, setan, bahkan kejahatan manusia secara gaib. Apa katanya? Beliau memberikan ilmu ayat kursi. Rasulullah tersenyum. Kali ini dia telah berkata benar, meskipun sesungguhnya dia adalah iblis. Dia jin yang fasik, ya iblis lah itu ya. Jadi kan kalau iblis itu kan dari golongan jin, kalau syaitan itu dari golongan manusia. Meskipun dia pendusta, dia pembohong, dia iblis, namun kali ini dia telah berkata benar karena telah menyampaikan ilmu kepadamu, ilmu yang amat dahsyat, ilmu yang amat besar, yaitu ayat kursi. Maka kemudian, Thariqah malam minggu kemarin kita membahas tentang sebagian kecil fadilah-fadilah manfaat dari ayat kursi ini. Adapun setiap hajat, setiap tujuan ini memiliki cara yang berbeda, cara mengamalkannya yang berbeda. Mungkin saudara pernah melihat ada anak kecil yang belum bisa bicara, ya 1 tahun ke bawah itu, yang matanya suka melihat ke atas gitu sambil nangis seperti ketakutan. Nah sesungguhnya itu beliau, para ulama hikmah menyatakan anak itu sedang melihat jin yang menggodanya. Maka untuk itu saudara bisa menulis ayat kursi di kertas. Setelah selesai saudara baca ayat kursi itu 3 kali. Siapkan air juga, jadi sudah menulis di kertas. Selesai, siapkan air, saudara baca 3 kali. Kemudian ditiupkan ke air. Nah, kertas itu dilipat, dimasukkan plastik yang transparan itu, maksudnya biar nggak rusak gitu ya. Itu bisa dipakai untuk gelang atau untuk kalung anak itu. Setelah ayat kursinya nempel di tubuh anak itu dengan cara apapun ya, kalau saran sih lebih mudahnya tadi untuk dijadikan kalung atau gelang. Setelah dia ditempel ke anak itu, saudara berikan air ini ke anak itu sedikit, diminum. Nah setelah diminum, sebagiannya lagi untuk mengusap wajahnya. Disimpan sisanya. Barangkali nanti khawatir begitu lagi, tinggal dibacakan lagi ayat kursinya sekali, diminumkan sedikit, kemudian ditabur ke tangan saudara, ditempelkan ke wajahnya. Nah, pada saat menempelkan ke wajahnya, baca Bismillahi Allahu Akbar. Gitu. Seperti pada saat kita Jumratul Aqobah ya, melempar setan pada saat haji itu, bacanya Bismillahi Allahu Akbar. Jangan diteruskan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi Allahu Akbar. Minumkan sedikit, kucurkan ke tangan, Bismillahi Allahu Akbar, raupkan ke wajahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika saudara ingin memiliki pakaian ayat kursi, membaca 313 setiap usai Isya selama 40 hari. Nah, kalau sudah 40 hari berarti saudara sudah memiliki pakaian ilmu ayat kursi. Jadi cara nebus ilmu ayat kursi itu adalah dengan membaca 313 setiap usai sholat Isya, kemudian sampai 40 hari. Lalu bagaimana untuk wanita? Ya dibaca ketika Isya sudah selesai, orang-orang di masjid, saudara baca menghadap ke kiblat 313. Lakukan ini selama 40 hari tanpa putus. Kalau sudah itu cukup minimal setiap hari saudara baca 21 kali. Khasiatnya untuk apa? Pertama, saudara sudah memiliki ilmu ayat kursi ini yang setiap orang-orang yang berniat jahat kepada saudara tidak akan sampai menyentuh saudara. Yang kedua,
setiap orang yang hatinya memiliki kebencian kepada saudara, dia akan takut luar biasa. Jadi kalau ada manusia yang baik dia saudara kenal maupun tidak kenal, kemudian di dalam hatinya ada kebencian terhadap saudara, dia akan takut luar biasa. Dia akan menghindar dari saudara atau tidak berani untuk berbuat macam-macam kepada saudara. Siapapun, manusia yang kenal maupun tidak kenal, orang-orang yang ternyata ada yang marah kepada saudara ngomong itu, sesungguhnya di hatinya tidak ada rasa benci, sehingga dia bisa mengungkapkan rasa marah itu. Dan apa artinya ini? Itu artinya marahnya hanya di mulut, bukan di hati. Dan insya Allah yang begitu nggak licik, nggak picik gitu. Orang-orang yang licik itulah yang bahaya, yang picik itu yang bahaya. Yang di depan saudara baik, ngomongnya bagus, tapi ternyata di belakangnya ingin menghancurkan saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini yang akan ditanamkan rasa takut luar biasa kepada diri saudara. Nah, untuk selanjutnya apa? Kalau saudara sudah memiliki pakaian ayat kursi ini, jika saudara ingin menyembuhkan atau membantu orang-orang yang sakit, cukup saudara siapkan air, kemudian baca ayat kursi ini 21 kali. Kemudian saudara tiupkan ke air, berikan air itu kepada si sakit. Diminumkan separuh dan diusapkan wajahnya. Kalau bisa saudara yang mengusapkan wajahnya, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Tapi kalau itu lawan jenis, cukup saudara perintahkan untuk minum dan mengusapkan wajahnya sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Jadi cukup orangnya itu sendiri yang melakukannya. Itu untuk menyembuhkan orang sakit. Kemudian jika ada terjadi sesuatu rumah yang kira-kira orangnya sakit terus, saudara bisa duduk di rumah itu sambil menyiapkan air dan membaca ayat kursi 21 kali. Kemudian air itu dicampurkan ke ember untuk ngepel rumah itu. Nah, adapun itu yang kedua tadi. Yang ketiga, jika saudara menginginkan seseorang mencintai saudara atau menginginkan seseorang menghormati, mengagungkan saudara, atau saudara punya hajatlah terhadap seseorang, maka saudara bisa puasa 3 hari. Ini untuk tujuan yang besar gitu ya. Yang menurut saudara ini hajat saya besar sekali terhadap seseorang. Saudara puasa 3 hari. Kemudian setiap ba'da maghrib, saudara sholat sunnah 8 rakaat 2 salam. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Setelah datang waktu Isya, saudara sholat sunnah lagi 12 rakaat. Sama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sesudah itu, saudara baca ayat kursi 313. Usai membaca 313, saudara tulis di 2 kertas. Ya, ayat kursi, 2 kertas tadi. Kemudian setelah nulis ayat kursi, saudara tulis perintahnya. Kalau bisa bahasa Arab silahkan, kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Wahai khodam dari ayat kursi ini, agar sebutkan keinginan saudara kepada seseorang tadi. Sebutkan namanya, tuliskan namanya di situ. Kalau bisa nama ibunya, kalau nggak bisa nama ayahnya nggak apa-apa. Kalau nggak ada binti Hawa, dua-duanya sama. Sudah selesai nulis, itu nulisnya sendirian ya, dalam ruangan yang bersih, yang wangi gitu. Kemudian setelah selesai nulis tadi, saudara bakar kertas yang satu dengan niat aku simpan di dalam hati, pikiran, ruhania, jiwa si fulan. Bakar sampai habis. Nah, kertas yang satu laginya itu saudara lipat kecil, boleh dimasukkan ke dalam makanan, kemudian saudara makan, atau kalau saudara mau langsung dimakan, minum dah tuh. Artinya kertas yang satu ini untuk diri saudara, kertas yang satu laginya untuk orang yang dituju. Itu selama 3 hari saudara lakukan itu. Maka nanti saudara akan melihat keajaibannya. Masya Allah itu nantinya. Kecuali
jika saudara meminta orang itu untuk menjadi pendamping saudara dan akan menghancurkan hidup saudara, nanti Allah Ta'ala akan berikan penggantinya yang lain. Karena Allah tidak ingin melihat hambanya siapapun terlukai. Apalagi dia meminta atas doanya. Gitu ya. Saya pikir saudara paham maksud saya. Jadi kalau memang tidak ada apa-apa, tidak terjadi dan itu baik untuk saudara, lihat keajaibannya luar biasa. Ini tentang hajat kepada seseorang. Jadi 3 hal ini yang saya sampaikan. Pertama, bisa untuk mengobati anak kecil yang sedang ketakutan tuh ya, yang matanya sering ke atas dan menangis karena ketakutan. Yang kedua, bisa untuk mengobati orang lain dengan cara membaca ayat kursi 21 kali. Kalau saudara ingin memiliki pakaian ayat kursi, maka setiap usai sholat isya dibaca 313 selama 40 hari. Setelah selesai mengamalkan 40 hari itu, setiap hari minimal saudara baca 21 kali. Kalau itu khasiatnya saudara bisa rasakan perbedaannya, luar biasa dahsyat. Untuk segala hajat saudara tinggal gunakan keberkahan ayat kursi ini untuk apa? Nah, kemudian yang ketiga, untuk menuju hajat kepada seseorang yang begitu besar, yang begitu berat, saudara bisa puasa 3 hari, setiap usai maghrib, sholat 8 rakaat, usai sholat isya 12 rakaat, kemudian membaca ayat kursi 313, setelah itu menulis ayat kursi di 2 kertas, setelah menulis ayat kursi, saudara tuliskan perintahnya itu untuk apa. Sudah itu, yang satu dibakar untuk orang yang dituju, diniatkan tadi, kemudian yang satu laginya masuk ke dalam diri saudara, entah itu bisa dimakan atau lain sebagainya. Tapi yang paling penting yang ingin saya sampaikan, semua hajat, semua keinginan saudara, maaf kalau saya bilang, kesaktian yang luar biasa saudara akan miliki ketika saudara telah memiliki pakaian ayat kursi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini juga bisa untuk rezekian, rezeki yang terus luar biasa. Ini juga bisa buat menyatukan 2 orang yang sedang bertikai, seperti suami istri, bisa. Nah, untuk menyatukan ya, untuk menyatukan 2 orang suami istri yang sedang bertikai, saudara bisa membaca ayat kursi cukup 1 kali setiap usai sholat, namun pada kalimat wala ya'uduhu itu diulang 100 kali. Setelah selesai 100 kali, dilanjutkan hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi dibaca dulu ayat kursinya, misal maaf ya, saudara sedang berselisih dengan istri, atau dengan kekasih, atau dengan tunangan, tiap usai sholat, saudara bisa baca ayat kursi 1 kali saja pada kalimat wala ya'uduhu diulang 100 kali. Setelah 100 kali, saudara tutup, lanjutkan ayatnya, hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu diusapkan ke seluruh tubuh. Lakukan ini dan ya sampai perbaikan itu terlihat ya. Boleh sehari, boleh 2 hari. Kalau perbaikan itu sudah ada perbaikan, ya silakan dilepaskan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah terlalu lama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.